Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang Ibu Bapak semuanya. Kembali lagi dengan saya. Insya Allah di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya mendaftar sebagai P3H ya, atau pendamping proses produk halal. Namun sebelumnya ya, kami mohon maaf kepada Bapak dan Ibu. Mana tahu suaranya agak bising ya atau gimana, dikarenakan kita hari ini ya lagi di rumah ya, makanya banyak anak-anak juga ya. Mohon dimaafkan. Insya Allah di video kali ini kita akan membaginya menjadi 4 sesi Bapak dan Ibu ya. Yang pertama, apa itu P3H. Yang kedua, bagaimana cara kerja P3H. Yang ketiga, benefit atau insentif seorang P3H. Yang keempat, cara daftar menjadi P3H ya. Namun bagi para Bapak dan Ibu, bila mana untuk tahap 1, 2, dan 3 udah pada paham, boleh ya Bapak Ibu ya, tinggal dipercepat aja atau di skip aja, langsung ke tahap keempat nanti ya. Dipercepat videonya bisa juga. Langsung ke cara pendaftaran menjadi P3H. Karena insya Allah di video kali ini kita akan langsung praktek melakukan pendaftaran seperti itu ya. Baik. Kita mulai saja Bapak Ibu ya. Yang pertama, apa itu P3H ya? P3H adalah pendamping proses produk halal yang menjadi jembatan para pelaku usaha dalam mendapatkan sertifikat halal serta memberikan kontribusi bagi para pelaku usaha dalam mendapatkan pengakuan resmi negara. Jadi P3H ini adalah jembatan antara pelaku usaha dan pemerintah dalam memberikan atau mengajukan sebuah sertifikat halal seperti itu ya. P3H ini diwadahi oleh sebuah lembaga pendamping proses produk halal atau LP3H, yang mana dari mulai pendaftaran, pengajuan, dan pencairan insentif, LP3H ini menjadi jembatan antara P3H dengan pemerintah pusat BPJPH ya, seperti itu. Jadi untuk runtuyannya adalah UMKM, kemudian ke P3H, kemudian ke LP3H, langsung ke pusat BPJPH seperti itu ya. P3H memiliki cakupan ruang lingkup kerja yang luas, yaitu satu provinsi. Oleh karenanya, P3H ini sama dengan pegawai provinsi ya. Jadi cakupannya Bapak Ibu untuk kerja P3H ini cakupannya adalah tingkat provinsi ya. Misalkan di daerah Jawa Barat, maka bisa Bapak dan Ibu itu apa istilahnya, mendata para pelaku usaha di provinsi tersebut ya, seperti itu. Yang kedua, cara kerja P3H. Seorang P3H di bawah naungan LP3H, YSH ya. YSH ini adalah LP3H Yayasan Sirajul Huda Al-Maturidi, yaitu adalah yayasan kami ya, seperti itu. Akan bekerja dengan alur yang jelas dan terstruktur. Yang pertama, pendataan pelaku usaha atau jemput bola ya Bapak Ibu ya. P3H mencari dan menemui pelaku usaha mikro atau kecil yang produknya masuk kategori risiko rendah seperti keripik, kopi bubuk ya, aneka kue kering, kue basah, industri gula merah ya, tukang gula, tukang bakso, cilok, seblak ya, batagor, minuman, es campur, segala macam itu bisa. Edukasi dan sosialisasi menjelaskan kepada pelaku usaha mengenai pentingnya atau wajibnya sertifikat halal dan syarat-syarat yang diperlukan ya, seperti itu. Verifikasi dan validasi verpa lapangan. Jadi Bapak Ibu semuanya harus datang ke lapangan atau jemput bola, datang langsung ke lokasi produksi untuk mengecek yang pertama bahannya apakah bahannya itu apakah istilahnya halal atau tidak ya, najis atau tidak. Prosesnya gimana? Apakah prosesnya itu terkontaminasi dengan bahan yang haram atau tidak ya. Yang ketiga itu alat yang digunakannya itu bagaimana? Apakah dalam keadaan bersih atau tidak, seperti itu ya. Bapak Ibu harus mengetahui hal tersebut. Kemudian yang keempat, penginputan data di halal membantu pelaku usaha mengunggah dokumen NIB, daftar bahan ke sistem halal melalui akun pendamping. Jadi nantinya P3 ini dia akan memiliki sebuah dashboard atau aplikasi khusus ya, yang mana di sana Bapak Ibu akan bisa menginputkan data-data para pelaku usaha, terutama
Dari mulai nama produk, bahannya gimana, apa aja ya, kemudian prosesnya gimana seperti itu ya. Yang ketiga, benefit atau insentif P3H untuk besaran honor pemerintah BPJPH memberikan biaya jasa pendampingan sebesar 150.000 per sertifikat halal yang terbit. Berdasarkan aturan yang berlaku saat ini dikurangi dengan pajak sebesar 7.500 ya. Jadi satu sertifikat yang terbit, Bapak Ibu akan dikirim langsung ke rekening dari BPJPH ya. Itu sebesar 142.500 lah kurang lebih ya. Itu udah dipotong pajak. Satu pelaku usaha bisa mengajukan maksimal hingga 3 sertifikat halal dengan kategori produk yang berbeda. Itu artinya satu pelaku usaha bisa menghasilkan hingga 400.000. Mantap banget ya. Contoh kita mendatangi pelaku usaha nih, pedagang ya. Kalau orang yang dagang itu biasanya lebih dari satu produk biasanya. Contoh kita datang ke tukang kupat tahu ya. Ada batagor juga misalkan, kemudian ada lagi lotek misalkan, lotek ya, atau minuman misalkan. Jadi satu pelaku usaha punya 3 produk, itu bisa kita ajukan 3-tiganya. Potensi penghasilan jika kamu mampu mendampingi 30 pelaku usaha dalam 1 bulan ya, atau 1 hari 1 kali lah ya, dan sertifikatnya terbit, potensi honor yang didapat bisa mencapai 4 juta lebih hingga 12 juta lebih ya. 4 juta lebih kalau satu PU-nya itu atau pelaku usahanya itu satu produk. Kalau misalkan satu pelaku usahanya memiliki 3 produk dalam 1 bulan, itu bisa menghasilkan 12 juta lebih ya Bapak Ibu. Yang terakhir, keberkahan nih, selain materi, ini adalah ladang dakwah untuk membantu untuk mengkonsumsi produk yang jelas kehalalannya ya, seperti itu. Makanya mantap banget ya Pak Ibu ya. Oke, lanjut ya. Yang keempat, cara daftar menjadi P3H. Nah, ini yang harus dipersiapkan oleh Bapak Ibu ya. Yang pertama, KTP atau file PDF, pas foto, file PDF ya, PDF dan JPG juga atau gambar. Ijazah terakhir, file PDF atau gambar juga ya. Ini 3 ini yang perlu disiapkan sebelum kita mendaftar ya. Nah, ini untuk langkah-langkahnya ya, kita akan praktek juga hari ini. Langkah-langkah registrasi, login ke akun si halal, lembaga.halal.id, create akun. Nah, ini ya. Silakanlah bisa dibaca ya Bapak Ibu ya. Oke, kita langsung ke praktek aja ya. Oh, sebentar, satu lagi nih. Nah, ini bagi Bapak dan Ibu ya, bila mana dirasa masih ada yang ragu atau bingung, takut salah, atau pengen lebih jelas penjelasan mengenai P3H, bisa langsung kontak WhatsApp kami ya. Ini adalah WhatsApp pribadi saya juga nih. 0856 3231 191, atau bisa juga lewat email official.hcsh ya. Jadi ini HCSH ini Halal Center Sirojul Huda Al-Maturidi@gmail.com. Seperti itu Bapak Ibu ya. Baik, kita akan langsung ke ke videonya ya. Oke, Bapak Ibu di sini bisa menggunakan laptop, juga bisa menggunakan HP pun juga bisa ya untuk pendaftaran Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu semuanya, kita akan langsung memulai ke tahap pendaftarannya sebagai pendamping proses produk halal ya. Nah, ini untuk linknya saya akan kirim ya di kolom deskripsi supaya Bapak Ibu itu mudah ya dalam ininya, tinggal salin aja ya. Yes. Baik ya. Di sini masuk ke Chrome ya, bebas ya untuk apanya, untuk untuk browsernya pakai Chrome juga bisa, Firefox juga bisa. Namun bagi Bapak dan Ibu yang mana tahu pakai HP, kalau tampilannya pengen sama seperti laptop seperti ini, Bapak Ibu bisa mengklik titik 3 di pojok kanan atas ya di browsernya ya, di Chrome atau di Firefox-nya. Kemudian ubah ke mode desktop seperti itu ya. Supaya apa? Supaya tampilannya sama seperti ini ya. Oke, baik, kita langsung aja masuk ke Nah, lembaga.halal.go.id ya. Seperti ini Bapak Ibu. Nanti kita akan ini juga ya. Akan kirim juga di kolom deskripsi ya untuk linknya supaya tinggal copy paste aja. Baik, seperti ini. Nah, gini Bapak Ibu ya. Kemudian kalau sudah terbuka halaman seperti ini, Bapak Ibu tinggal langsung, nah ini create, ini
supaya besar ya. Create an account ya, buat akun seperti itu. Klik, kemudian akan terbuka seperti ini ya. Kemudian di sini jangan salah ya, di sini Bapak Ibu pilih pelatihan pendamping PPH. Ini adalah pelatihan P3H ya, pendamping proses produk halal. Isikan nama sesuai apa? Isikan nama sesuai KTP ya, email aktif, nomor HP, kemudian kata sandi. Ini HP harus aktif juga ya. Kata sandi ini harus apa? Harus istilahnya mengandung satu kapital, huruf kecil, angka, dan simbol ya. Dan konfirmasi ini samakan seperti yang di atas ini ya. Kemudian kirim send seperti itu. Dikarenakan kita sudah apa ya, sudah mendaftar ya semalam, kita akan langsung login saja Bapak Ibu ya. Bapak Ibu juga sama, kalau sudah mendaftar nanti tinggal login aja seperti ini ya. Masukkan email dan password yang telah kita buat tadi ya. Oke, baik. Nah, ini contohnya ya. Setelah kita ini isikan dulu sini ya, 8 tambah 7 15. Oke, maka akan terbuka ke dashboard seperti ini Bapak Ibu ya. Klik di menu akun, klik menu ya. Kemudian ke profile. Nah, ini diisi nih Bapak Ibu nih. Kita sudah pernah mengajukan ya, ini untuk contoh saja. Di sini Bapak Ibu tinggal diedit. Nah, seperti ini, diedit. Kemudian diisi untuk nicknya seperti itu ya, diisi. Ini harus sesuai pokoknya dengan yang ada di KTP ya. Bentar dulu nih. Harus sesuai dengan yang ada di KTP ya, seperti itu Bapak Ibu. Contoh ya. Kemudian untuk alamatnya juga ini harus sesuai juga sama yang ada di KTP ya. Provinsi juga sama, kabupaten juga, kecamatan ya, ini harus sama pokoknya dengan yang ada di KTP. Tempat lahir, tanggal lahir ini diisi ya seperti itu. Email, ini email aktif yang tadi ya ditulis ulang. Telepon HP, nah ini nomor WhatsApp yang tadi juga diisi ya. Kemudian ini pendidikan terakhir. Nah di sini ketik yang SMA ya. Kemudian nama sekolah SMA-nya ini apa seperti itu. Kalau SMA, kalau S1 di mana kuliahnya seperti itu ya Pak Ibu ya. Ini diketik ya. Bank, nah ini bank nih yang penting nih jadi perdebatan nih. Untuk bank Bapak Ibu semuanya, yang bisa itu hanyalah bank-bank berikut nih, lihat ya. Bank BTN, Bank BCA, BCA Syariah, Bank Mandiri juga bisa ya. Mandiri juga bisa ya, Bank Mandiri juga bisa, Bank Muamalat Indonesia, Bank Negara BNI, BRI, BSI ya, seperti itu. Bank Mandiri juga bisa ya, Bapak Ibu ya. Nah, misalkan kita isi yang Bank Rakyat Indonesia ya. Nama rekeningnya ini sesuai dengan KTP ya, sesuai yang nama yang di sini nih. Kemudian nomor rekening ini sama juga diisi. Nama lembaga yang dipilih, nah ini yang paling penting nih Bapak Ibu nih. Nama lembaga yang dipilih ya, Bapak Ibu scroll ke paling bawah, scroll ke paling bawah. Di sini tercantum ada Yayasan Sirojul Huda Al Maturidi atau YSH. Ya ini nih Bapak Ibu nih. Yayasan Sirojul Huda Al Maturidi ya, YSH di sini. Ini jangan salah, awas nih, harus teliti ya. Kemudian untuk waktu penyelenggaraan pelatihan, kita klik. Nah, di sini. Pokoknya untuk pelatihan tanggal di sini harus yang terbaru ya. Dikarenakan kita sekarang kan tanggal berapa ini? Tanggal 8 ya, bulan 3. Nah, ini kan tanggal 13. Nah, jadi masih belum istilahnya belum tertinggal ya, masih bisa ya. Nah, gimana kalau misalkan ini waktu pelatihannya, misalkan kita tanggal 8 sekarang. Yang tercantum di sini ternyata masih tanggal 5, udah terlampau. Gimana caranya? Bapak Ibu tinggal langsung hubungi kami ya di WhatsApp tadi. Nah, jikalau terlampau nih ya misalkan, nah hubungi kami di WhatsApp ini nih. Dengan format, Pak, saya ingin mendaftar menjadi P3H misalnya. Seperti itu. Nanti kita akan buatkan pelatihan ya, seperti itu lagi ya. Dikarenakan ini yang terdekat ini ya, tanggal 13 bulan 3 seperti itu. Nah, ini yang diisi.
Kemudian, nah ini untuk ijazah, file PDF, image ya seperti itu. KTP, PDF, image juga ya. Pas foto, ini pas fotonya ini kalau bisa backgroundnya itu warna merah kalau bisa ya. Bentar ya kita isi dulu ya. Sambil kita akan percepat juga ya. Baik ya, kita udah memperbaikinya. Kita akan coba lagi ya, simak perubahan. Oke ya. Nah, sekarang sudah nih calon peserta tracking ya, seperti ini. Ini pelatihan LMS Grid Edu belum tersedia. Status calon peserta. Jadi Bapak Ibu semuanya, jikalau udah melakukan pendaftaran seperti berikut, ya maka ini akan masuk langsung ke sistem kami, ke sistem LP3H. Ya nanti kita akan cek-cek juga data-data para Bapak dan Ibu, ya. Dan kita akan setujui ya. Ini perlu adanya persetujuan dari kami LP3H. Nanti kalau udah disetujui, Bapak Ibu buka lagi akun ini ya. Dan jikalau udah tanggal 13 nanti, di sini udah akan bisa diklik pelatihan LMS ya, seperti itu. Yang di bawahnya nanti ya. Jangan yang atas nanti. Nah, yang atas ini ya. Nanti di sini akan ada lagi pelatihan satu lagi, pelatihan LMS PPJPH ya, seperti Bapak Ibu ya. Nah, ini tinggal kalau udah seperti ini, Bapak Ibu menunggu approve atau penyetujuan dari kami ya. Itu paling lama 2 kali 24 jam ya, seperti itu. Dan jikalau udah disetujui ya, ini misalkan status disetujui misalkan ya, ini udah ada nanti di sini nomor registrasi ya kalau udah disetujui. Nah, maka nanti akan muncul juga di sini pelatihan LMS BPJPH ya. Nah, kalau udah seperti itu, Bapak bisa langsung melakukan pelatihan menjadi pendamping proses produk halal ya. Nah, itu dialah untuk apa? Untuk sekarang ya. Tutorial cara mendaftar menjadi P3H. Semoga Bapak dan Ibu semuanya diberikan kesehatan selalu dan keberkahan selalu ya. Makasih banyak. Jangan lupa di-subscribe dulu channel kita ya. Semoga jikalau kita upload video terbaru, Bapak dan Ibu bisa mendapatkan notifikasi dari kita ya. Itu aja mungkin yang dapat saya sampaikan. Makasih banyak. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.